Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter terbaru dari si botak Saitama baru aja keluar. So, without any long again, monggo enjoy React One Punch Man New Chapter 152, oke? Let's go! Chapter ini dimulai dengan cover judul yang memperlihatkan Psychos yang tampak menggoda dengan tangan yang lagi mainin rambutnya. Mr. K aja sampai bengong beberapa menit cuma mandangin art Yusuke Murata Sensei yang sumpah otak iblis Mr. K sempat terlintas. Ini ya, kalau Yusuke Murata Sensei kok nggak terkenal di dunia shonen, di dunia doujin 18+ bakal laku keras karyanya. Oke, cukup berpikiran kotornya. Cover judul ini juga dilengkapi sama tulisan That woman gets more beautiful when clad in evil, atau yang artinya wanita itu terlihat lebih cantik saat dihiasi dengan kejahatan. Interesting sih ini, agak relate sama dunia nyata. Next kita langsung masuk ke story-nya, di mana chapter 152 dimulai dengan menjelaskan suara King Engine yang ternyata bagi para monster bunyi itu seperti sebuah simbol teror yang melambangkan kematian. Tapi hal itu nyatanya hanya berlaku ke monster-monster yang lemah. Sedangkan sekarang di hadapan King ada Golden Sperm dan Homeless Emperor yang merupakan eksekutif dari asosiasi monster. Yang berbeda dengan monster-monster pada umumnya yang langsung ketakutan saat mendengar suara King Engine. Bagi mereka, suara King Engine hanya menjadi pemicu adrenalin yang membuat pertempuran akan semakin memanas. Padahal kalau kita lihat dari sisi King, meski dari wajah gak kelihatan kalau dia sedang ketakutan, tapi kita semua pasti tahu kalau jauh di dalam hatinya King berpikir kalau monster yang dilawannya sekarang bisa ngebuat dia mati. Cuma karena nama King emang harum dan dianggap sebagai manusia terkuat oleh para monster, hal itu ngebuat para monster jadi pada overthinking. Makanya ngelihat King yang diem doang dari tadi, mereka jadi kepikir yang enggak-enggak dan ngira kalau King nunggu mereka yang mulai menyerang duluan. Selain itu, kalau kita lihat dari perkataan Black Sperm yang bertanya ke Homeless Emperor tentang cara bertarung dari King, kayaknya pihak monster nggak punya informasi apa-apa dan hal inilah yang ngebuat mereka semua ragu dan memilih untuk bertindak dengan hati-hati. But akhirnya Homeless Emperor lah yang mengajukan diri untuk mengetes kekuatan dari King, makanya dia langsung ngebuat bola cahaya yang sangat besar dengan harapan mereka bakalan punya informasi tentang cara bertarung dari King. Karena Homeless Emperor penasaran bagaimana cara King menghindari serangannya itu. Di sisi lain, King yang melihat bola cahaya sebesar itu, dengan polosnya dia bertanya ke Homeless Emperor tentang apa yang bakal terjadi kalau King menyentuh atau terkena bola tersebut. Pertanyaan yang jawabannya jelas kematian. Emang ada-ada aja nih King nanyanya kayak gak mikir dulu. Tapi lucunya saat Homeless Emperor baru mau melepaskan bola cahaya miliknya, King menahan Homeless Emperor dengan bilang, "Tunggu." Dan King lanjutin dengan bilang, "Apa kau belum sadar?" Yang mana hal itu jelas bikin Homeless Emperor bingung dan menahan serangannya. Sampai King menyuruh Homeless Emperor ngelihat ke bawah dan King ngejelasin ke Homeless Emperor kalau kayaknya Homeless Emperor gak sadar kalau dirinya lagi berdiri di potongan reruntuhan yang gak stabil. Homeless Emperor yang ngedengar hal itu ya langsung kebingungan karena apa yang diomongin sama King ternyata cuma hal yang gak penting. Tapi gak mau terburu-buru, Homeless Emperor pun mencoba membaca niat sesungguhnya dari King dan Homeless Emperor pun menyangka kalau apa yang King coba katakan sebelumnya adalah sebuah peringatan yang mana artinya adalah ya King bisa menghindari bola cahayanya dalam sekejap. Namun kau kira kau bisa kabur dari seranganku kalau berdiri di tempat seperti itu? Ya kurang lebih Homeless Emperor menyangka kalau hal itulah yang dimaksud oleh King. Makanya seketika dia pun mengeluarkan keringat dingin karena pada awalnya Homeless Emperor lah yang bermaksud ingin menguji seorang King. Namun pada akhirnya dialah yang sebenarnya sedang diuji oleh King. Seketika, Homeless Emperor pun merasa sangat beruntung karena dia bisa membaca maksud tersembunyi dari perkataan King. Karena kalau enggak, Homeless Emperor yakin King akan memanfaatkan celah di bawah kakinya untuk menyerang dan kematian pun gak akan lagi bisa dihindari. Gimana guys, kayaknya pasif skill 2 dari King itu udah muncul, yaitu bikin musuh berpikir kalau King lagi nyiapin suatu rencana. Kita kan udah tahu kan kalau skill 1 dari King itu hoki tingkat tinggi. Kayaknya skill 2-nya itu omongan yang jadi kenyataan, soalnya nanti omongan dari King itu bakalan kejadian. Back to topic, gara-gara efek pasif dari skill 2 King, penilaian Homeless Emperor terhadap King pun langsung naik secara drastis. Homeless Emperor kagum dengan kemampuan King yang memiliki indera yang sangat tajam, tapi meski begitu, hal itu jelas gak ngebuat Homeless Emperor ingin mundur. Malahan Homeless Emperor berniat bikin King nunjukin semua kemampuannya saat berhadapan dengan dirinya. Anyway, King yang ngedengar perkataan dari Homeless Emperor itu langsung ikut ngeluarin keringat dingin karena King ngiranya Homeless Emperor tahu rahasia dari King yang sebenarnya hanyalah manusia biasa. Tapi yang keluar dari mulut King cuma perkataan yang bilang, "Manusia biasa?"
Dan lagi-lagi ngedengar perkataan dari King, Homeless Emperor terkejut bukan main. Di momen ini kita dijelasin kalau ternyata Homeless Emperor tanpa kekuatan cahayanya hanyalah seorang manusia biasa. Fakta yang cukup menarik mengingat seorang manusia biasa bisa menjadi eksekutif di asosiasi monster tanpa ketahuan atau dirubah dengan makan sel monster. Homeless Emperor yang kebawa panik, dia pun secara gak sengaja ngomong terlalu keras dan bisa aja rahasianya tentang dirinya yang cuma seorang manusia biasa bakalan didengar sama Black Sperm ataupun Golden Sperm. Makanya Homeless Emperor pun langsung mencoba melancarkan bola cahaya yang udah dari tadi dia tahan cukup lama. Sayangnya waktu mau ngelepasin bola cahaya miliknya ya, dari tempat dia berpijak, Zombie Man tiba-tiba muncul dan mencekik Homeless Emperor. Dan karena fakta kalau tubuh Homeless Emperor sama kayak tubuh manusia biasa, berarti dicekik oleh Zombie Man pasti memiliki dampak yang sangat besar. Nah ini nih yang Mr. K maksud sama skill 2 dari King, yaitu omongannya bisa jadi kenyataan. Gak habis pikir dah emang ya, padahal King cuma ngomong Homeless Emperor berdiri di reruntuhan, malah muncul si Zombie Man. Emang hebat banget kekuatan dari manusia terkuat ini. Di momen ini juga kita akhirnya diperlihatkan kembali Zombie Man yang sebelumnya udah terkena serangan sampai tubuhnya hampir gak ada. Dan meski tahu kalau Zombie Man punya kekuatan regenerasi, tapi beberapa orang pasti sempat bertanya-tanya apakah Zombie Man bakalan mati atau enggak. Bahkan kalau dari perkataan Zombie Man sendiri yang bilang kalau dirinya emang hampir mati dan dia udah ngelihat sungai Sanju dengan matanya sendiri. Buat yang nggak tahu, sungai Sanju adalah kepercayaan religius Buddhisme Jepang. Katanya sungai itu mirip dengan sungai Styx yang mana sebelum mencapai akhirat, orang mati diharuskan untuk menyeberangi sungai Sanju itu. Oke, back to topic. Lucunya Zombie Man menanggapi situasi dirinya yang berada di ambang kematian dengan bilang kalau dia gak bisa berenang makanya dia bisa kembali hidup. Kedatangan Zombie Man juga pastinya ngebuat Child Emperor sangat senang karena dialah yang udah berkorban untuk melindungi Child Emperor sehingga Child Emperor mengkhawatirkan keadaan dari Zombie Man. Sementara Homeless Emperor yang juga kaget karena Zombie Man masih hidup, dia sekarang bingung karena nggak bisa nyerang Zombie Man dengan bola cahaya miliknya karena mereka berdua terlalu dekat dan daya ledak dari bola cahaya milik Homeless Emperor bisa melukai dirinya sendiri. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Homeless Emperor adalah meminta pertolongan ke Black Sperm, tapi jelas Black Sperm yang masih belum mengetahui kekuatan dari King nggak mau bergerak dengan gegabah karena meski Black Sperm ada banyak, bukan berarti sel dirinya tak terhingga. Menariknya di momen selanjutnya kita diperlihatkan Evil Natural Water yang berada tepat di belakang kumpulan dari Black Sperm. Di momen itu Black Sperm kebingungan karena Evil Natural Water hanya diam gak bergerak padahal menurut info yang dimiliki oleh Black Sperm, Evil Natural Water adalah sebuah makhluk yang merespon terhadap emosi jahat dan langsung menyerang. Tapi di momen sekarang meski ada orang seperti King, Evil Natural Water hanya diam dengan santuy. Ya jelas dia mungkin gak punya niat untuk ngelawan. Ngelihat hal itu, Black Sperm pun berpikir kalau King kayaknya mengetahui kekuatan dari Evil Natural Water. Makanya King dengan sengaja menahan aura membunuhnya agar Evil Natural Water gak bergerak sama sekali. Gara-gara pemikirannya itu, Black Sperm mengira kalau King sepertinya sedang melawan semut yang berpikir kalau para eksekutif dari asosiasi monster pun bukan tandingannya. Hal itu jelas ngebuat Black Sperm berpikir kalau dirinya sedang diremehkan dan dengan kondisi sekarang di mana Evil Natural Water gak bergerak dan Homeless Emperor yang tertangkap, berarti tinggal Black Sperm seoranglah yang harus menghabisi King. Namun meski begitu, Black Sperm gak gentar dan tetap berniat membunuh King mau kayak gimana pun situasinya. Dan di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Child Emperor ngegunain salah satu benda buatannya buat bisa ngasih tahu rencana yang udah dia buat ke para hero kelas S lainnya. Rencana yang dibuat oleh Child Emperor bertujuan bukan buat ngalahin para eksekutif dari asosiasi monster, melainkan Child Emperor berpikir untuk ngebuat musuh berada dalam satu garis lurus, sehingga King nantinya bisa dengan mudah mengalahkan para monster dengan Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon. Ya gak tahu gimana Child Emperor bisa sampai berpikir King punya jurus kayak gitu. Tapi kita juga harus maklum aja ya, meski Child Emperor itu sangat jenius, cuma dia kan tetap seorang anak kecil yang punya imajinasi layaknya para anak-anak. Yang ngebuat makin lucu, para pahlawan kelas S lainnya juga setuju dengan rencana yang dibuat oleh Child Emperor. Dan mereka semua yakin kalau rencana ini akan berhasil karena ada King di samping mereka. Well, King udah disamain layaknya Goku yang lagi super saya dan ngegunain Kamehameha miliknya. Karena di satu momen aja kita ngelihat Child Emperor yang bilang kalau King bakalan berubah ke mode Super Sparking King Mode. Coba. Ini adalah review terlucu selama hidup Mr. K. Pokoknya nggak tahu dah dari mana Child Emperor sampai bisa berpikir kalau King bisa berubah ke mode itu. Tapi di sisi lain, Black Sperm yang tahu tinggal seorang diri, dia manggil King dan ngasih tahu kalau saat ini dia berjumlah 11.449.100.712.000 sel.
Dan ditambah dengan Golden Sperm yang berjumlah 43 triliun, totalnya Black Sperm memecahkan diri menjadi sebanyak 54 triliun dan ternyata dia berniat menggabungkan semuanya menjadi satu orang dan satu pikiran. Dan Black Sperm bertanya kepada King apakah King bakalan bisa mengalahkan dirinya yang ada sebanyak itu. Dan lagi-lagi dalam hati King bertanya, apakah itu artinya Black Sperm harus dibunuh sebanyak 54 triliun kali baru akan mati? Kalau emang iya, King anggap bos terakhirnya terlalu gila. Lalu Black Sperm pun terlihat memulai penggabungannya dan hal itu ngebuat Atomic Samurai bingung karena musuh akan meningkatkan kekuatannya lagi. Tapi Child Emperor malah ngelihat ini sebagai peluang karena musuh sedang dalam kondisi yang rentan untuk diserang. Makanya Child Emperor nyuruh King buat langsung nyerang. Menariknya di momen lain kita semua diperlihatkan kalau ada beberapa bagian dari Black Sperm yang gak ikut bergabung dan hal itu jelas bertujuan sebagai jaminan keselamatan. Kalau Black Sperm yang bergabung dikalahkan, dia masih bisa tetap hidup dengan sisa yang melarikan diri. Cuma untungnya pilihan Metal Bat yang nunggu kalau ada yang kabur akhirnya berbuah hasil dan Metal Bat pun mencoba mengalahkan Black Sperm yang kabur dengan menangis bahagia karena meski harus mengorbankan triliunan sel miliknya, satu kehidupan baru yang hebat akan terlahir. Dan di momen lain kita bisa ngelihat kalau Puri-Puri Prisoner udah ngamanin Genos dan Tatsumaki. Lalu Child Emperor pun ngasih tahu King kalau mereka semua sudah aman dan karena musuh sedang berada di hadapan King semuanya. Makanya Child Emperor nyuruh King buat pakai jurus ultinya. Terakhir, chapter 152 ditutup dengan kelahiran Platinum Sperm yang merupakan hasil dari kombinasi 54 triliun sel dari Black Sperm. Ya, menarik banget sih gimana chapter 152 ini dibuat seakan-akan pertarungan mental. Karena baik King atau para monster saling menebak-nebak apa yang dipikirkan oleh satu sama lain. Sedangkan kita semua tahu ya, kayak gimana kebenaran kekuatan King itu. Sumpah Mr. K jadi gak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan di battle gila ini. Karena jujur-jujuran aja ya, sangat amat beda dengan versi One. So, segitu aja dulu buat One Punch Man chapter terbaru. See you again next time. Adios ya karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.